Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah karena sampai ini kita masih sehat walafiat. Ya, sehat-sehat saya Ibu, Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sehat jasmani dan rohani. Salawat beserta salam mari kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkanlah kita memberi kajian kita An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul lil amri minkum. Perintah dari pemimpin bi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Maka jikalau kamu berada dalam keadaan ragu, perdebatan yang sangat dahsyat yang meragukan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila, dan itu adalah sebagus-bagus tempat berpaling. Nah, yang pertama kita berjalan di jalan syariat aturan Allah. Andaikan kita tidak berjalan di dalam aturan Allah, sama artinya kita ibarat kereta api keluar dari relnya. Oleh karena itu jadilah kita seperti kereta api selalu berjalan di dalam relnya. Apa yang harus kita berjalan di bawah relnya, membuat kita berjalan di bawah relnya itu, di dalam rel kereta api itu adalah pijakan kita, adalah pegangan kita adalah Al-Quran dan hadis untuk beramal. Apabila kita meleset dari hal yang demikian, maka ibadah kita akan menjadi buta dan tidak terarah. Karena dengan agama menjadikan hidup lebih terarah, dengan ilmu menjadikan hidup lebih mudah, kata orang bijak. Yang mengarahkan aktivitas kegiatan agama kita itu adalah aturan-aturan Al-Quran dan hadis. Jadi memahami Al-Quran dan hadis itu bukan, kalau tak mampu kita memahami, kata Rasul, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takur rabi'an fatahallak, rawahu muttafaqun alaih. Jadilah kamu orang yang mengajarkan ilmu. Tak mampu kita mengajar, jadilah kita orang yang menuntut ilmu alias belajar. Taklah yang namu belajar, jadilah kamu menjadi orang yang pendengar. Sering diskusi kepada ulama kita, ustadz kita yang tahu. Jangan kita tak tahu, awak sosok tahu. Beramal tanpa ilmu, beramal tanpa landasan, maka kita sama berjalan di luar rel, kita akan jatuh, ibu-ibu bapak. Oleh karena itu Rasulullah mewajibkan kita menuntut ilmu, karena itu supaya kita jangan sesat berjalan di dalam berilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa ingin dunia dengan ilmu, ingin akhirat dengan ilmu. Siapa ingin keduanya dengan ilmu. Kemudian yang kedua adalah thariqat, jalan. Jalan menuju Allah itu, tempuhlah jalan yang betul-betul jalan yang diridhoi oleh Allah. Jangan awak melanggar perintah Allah. Kalau kita melanggar perintah Allah dan perintah Rasulullah, hidup kita di dalam keluarga, di bumi Allah, dalam rumah tangga, dalam masyarakat, maka kita akan tidak bisa hidup bertongkat budi, tidak bisa hidup bertongkat iman. Maka hidup awak kau meleset dan tidak diridhoi oleh Allah dan tidak diridhoi oleh sesama manusia. Itu akibatnya Bapak. Yang ketiga, hakikat. Hakikat itu adalah wujud atau kenyataan, fakta, realita dalam kehidupan awak kau. Nampak di dalam kehidupan awak tu asar sujud. Bahwa kita tu solat, cara bicara kita tu beda, jangan sama dengan orang yang tidak solat. Cara perilaku awak jangan sama dengan orang yang tidak solat. Awalnya puasa, awalnya solat, awalnya menjalankan rukun Islam.
tetapi hakikat wujud awak solat tu nak nampak. Orang banyak tersinggung, orang banyak terbuati, mulut awak berciri. Makanya orang malas mendekat kepada kita, rusak, tidak baik hubungan dengan Allah, tidak baik hubungan dengan manusia. Kalau dapat, jangan hanya baik kepada Allah, jangan baik saja kepada Allah, tetapi pun sama manusia anda elok. Jadi yang bagusnya hubungan kepada Allah bagus, hubungan kepada manusia cap jempol. Yang keempat, ma'rifat laisa kamitslihi. Artinya kalau hidup di dunia yang penuh dengan ujian ini, jangan awak bertuhan kepada harta benda. Lah datang berkumandang suara azan, jangan awak sibuk sedik karajo. Karena jasad dan tubuh awak nak bawa ke mana-mana ko, kekuasaan mata melihat, kekuasaan telinga melihat, kekuasaan kaki yang berjalan, Allah yang pinjamkan sama kita. Nanti akan dikembalikan kepada Allah. Oleh karena itu, jangan bertuhan kepada harta. Jangan awak memenuhi panggilan harta pertama, tetapi penuhi panggilan Allah. Laisa kamitslihi. Jangan kita menyamakan sesuatu itu dengan kekuasaan Allah. Nah, itu baru kita dakik kepada Allah, dapat ridha Allah, dapat ridha Rasulullah. Kemudian 4 macam yang menghalangi kita di jalan Allah itu apa? Kecemasan, ketakutan, kerusuhan, kegembiraan. Karena senang hati, karena bahagia hati awak mendapat jabatan, mendapat pangkat. Yang biasa rajin kamu saja, tidak rajin lah, sibuk karajo saja. Sementara yang memberikan segalanya, yang mendatangkan dan mengambil adalah Allah. Kita diberi nikmat oleh Allah, pangkat, harta, tahta, wanita, itu Allah yang berikan. Dan kapanpun Allah berkehendak, nikmat itu bisa dicabut oleh Allah. Jadi banyak orang bunuh diri, banyak orang putus asa karena orang melarikan bahwa Allah yang kuasa dalam jiwanya itu telah lari berangkat dalam hidupnya. Putus asa karena ditinggal suami istri, putus asa ditinggal harta, putus asa tinggal jabatan. Akhirnya banyak yang bunuh diri. Ini adalah 4 macam yang menghalangi manusia untuk berada di jalan Allah. Silakan dilihat surat Al-Baqarah 153 sampai 156. Itu ada kecemasan, ketakutan, kerusuhan dan kegembiraan adalah yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Oleh karena itu, pegang teguh tali jalan menuju agama Allah. Jalan Allah itu, jalankan syariat Allah, jalankan tarikat, hakikat dan makrifat, tanamkan dalam diri kita dan kita lakukan agar kita selamat dunia dan akhirat. Itu saja kajian awak, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menjadi ilmu pengetahuan untuk bekal menjalankan agama Islam ini dengan baik. Terima kasih. Burung murai, burung cendrawasih. Sekian dulu, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.